Oke, pada video kali ini ingin membahas soal kisi-kisi untuk pelajaran matematika wajib, materi untuk 3 dimensi dan statistik ya. Ini untuk materi kelas 12 matematika wajib. Yang pertama tentang 3 dimensi dulu. Pada kubus ABCDFGH, hubungan antara dua bidang dan dua garis lah kita bilang. Dan bidang dan garis ya. Jadi pertama-tama kita gambarkan dulu. Oke ya. Jadi pertama-tama misalkan garis ya. Hubungan garis itu ada beberapa. Ya, hubungan garis. Yang pertama itu garisnya garis sejajar. Yang kedua garis berimpit. Berimpit. Yang ketiga garis berpotongan. Ini garis potongan bisa sembarang ataupun tegak lurus ya. Yang keempat itu garis bersilangan. Oke ya, kita mulai dari yang pertama, garis yang sejajar. Suatu garis dikatakan sejajar atau dua buah garis dikatakan sejajar apabila garis tersebut diperpanjang tidak akan memiliki titik temu atau titik potong. Yaitu dapat dikatakan merupakan garis sejajar. Jadi yang pertama garis sejajar yang kita bisa lihat di sini, yang paling mudah yang kita ambil acuan misalkan garis AB. Garis AB ini sejajar dengan siapa? Jadi garis AB akan sejajar dengan garis DC, akan sejajar dengan garis HG, dan sejajar dengan garis PF. Jadi kalau digambarkan terlihat ini garisnya bakalan sejajar nih dengan ini. Garis ini juga bakalan sejajar dengan keempat garis yang lain lah, dengan ketiga garis yang lain ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan garis tegaknya, kita ambil garis acuannya garis si AE ya. Yang ini AE. Jadi nanti AE akan sejajar dengan garis BF, akan sejajar dengan garis CG, akan sejajar dengan garis DH. Ya, jadi ini. Jadi dia akan sejajar dengan ini ataupun yang ini ya. Oke, kemudian garis yang arah ke belakang yaitu garis AD akan sejajar dengan BC, akan sejajar dengan FG, akan sejajar dengan EH. Jadi itu merupakan garis yang sejajar pada bidang atau pada rusuknya ya. Masih banyak lagi garis yang sejajar yang misalkan kita tarik terhadap diagonal ruangnya atau diagonal sisinya. Misalkan contohnya garis AC ya. AC akan sejajar dengan garis EG ya. Itu bisa dipahami ya. Jadi garis AC akan sejajar dengan garis EG. Terus garis yang berimpit. Yang kedua garis yang berimpit. Ini tadi yang pertama garis sejajar. Yang kedua garis yang berimpit. Sebenarnya garis yang berimpit itu ya garis yang sama ya. Cuman mungkin posisinya ada titik sudut. Misalkan ada ini garis AB kan. Garis AB ini. Yang kedua misalkan garis berimpit nih ya. Garis berimpit itu misalkan ada garis AB, dia akan berimpit pada misalkan ada titik lah, misalkan di antara AB ini ada titik H.
Jadi dia akan berimpit dengan garis HB-nya ya. Dan seperti itulah ya, garis berimpit ini garis yang sama sebenarnya. Terus kemudian yang ketiga, garis yang berpotongan. Garis yang berpotongan itu merupakan garis yang harus ada titik potongnya ya. Ya, sebagai contoh, misalkan garis AB akan berpotongan titik garis BC kan, di titik B, di titik B, ataupun dia akan berpotongan dengan garis BF di titik B juga, atau bisa juga garis AB itu berpotongan dengan garis, misalkan garis BD ya. Jadi garis BD di titik B juga ya. Jadi intinya garis yang berpotongan harus memiliki titik potong ya, titik potong yang sama. Itu ya garis berpotongan ya. Terus kemudian yang keempat itu adalah garis bersilangan. Keempat itu garis bersilangan. Jadi garis yang bersilangan itu merupakan garis yang berada pada bidang yang berbeda, di mana bidang itu tidak saling berpotongan. Ya, jadi bidangnya ini berbeda, jadi bidangnya itu nggak saling berpotongan. Jadi contohnya garis bersilangan itu misalkan garis AC dan garis HF, ya kan? AC itu pada bidang bawah ya, bidang ABCD ya. Sedangkan HF itu pada bidang EFGH. Jadi bisa dibilang nanti garis ini kalau dari pandangan atasnya bakalan seperti berpotongan. Tetapi kalau kita lihat bidangnya itu, dia bidangnya merupakan bidang yang sejajar. Jadi biasanya garis yang berpotongan itu adalah garis yang berada pada bidang yang sejajar misalnya. Salah satunya bisa pada bidang sejajar. Oke ya, bisa dipahami ya untuk garis bersilangan ya. Masih banyak lagi contoh untuk garis bersilangan. Contohnya misalkan AE. AE dan misalkan BG. Jadi AE itu pada bidang sisi kiri, sedangkan BG pada sisi kanan. Jadi bidang itu, dua bidang itu merupakan bidang yang saling sejajar. Jadi garis pada bidang itu kan kemungkinan ada dua, kalau nggak dia sejajar garisnya atau bersilangan. Gitu ya, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut untuk bidang. Ini seraput saja ya. Kita lanjut untuk bidang. Jadi bidang yang saling sejajar yaitu gampang terlihat ya. Jadi bidang yang sejajar itu yang pertama ya bidang alas ABCD sejajar dengan bidang EFGH. Atau bidang samping ADHE akan sejajar dengan BCGF. Ya, bidang kiri kanan dia. Sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian bisa juga bidang depan sama belakang. Bidang depan itu ABFE akan sejajar dengan bidang DCGH. Itu dikatakan bidang yang sejajar ya. Kemudian bidang yang berpotongan. Bidangan yang berpotongan itu yang seperti apa?
Yang pasti bidang yang berpotongan harus memiliki satu garis potong ya, satu garis yang berpotongan. Contohnya bidang, anggap aja sisi depan ya, ABFE akan berpotongan dengan bidang BCGF di garis BF ya, di garis BF. Itu misalkan contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ini banyak aja ya, contohnya banyak kali nih ya. Bisa mana aja ini? Misalkan ABCD berpotongan dengan misalkan bidang diagonal lah, DCFE di garis DC. Jadi sebenarnya terlihat kok itu. Nanti ada garis yang sama ini. Ini garis DC-nya kan bakalan sama. Nah, inilah merupakan garis potongnya. Kemudian yang tadi kalau misalkan ABFE akan berpotongan dengan BCGF di titik BF ya. Jadi BF bakalan sama nih. Ada kondisi sisi yang bakalan sama. Oke ya, jadi seperti itulah yang merupakan saling berpotongan. Jadi berpotongan itu ada dua kondisinya. Berpotongan tegak lurus dan berpotongan membentuk suatu sudut yang tidak tegak lurus ya. Bisa sudut lancip ataupun sudut tumpul. Jadi ini perpotongan yang pertama ini contohnya adalah berpotongan tegak lurus. Sedangkan kondisi yang kedua ini berpotongan tidak tegak lurus. Oke ya, tidak tegak lurus. Oke, itu bisa dipahami ya. Jadi bidang yang berpotongan itu bisa sangat banyak gitu ya. Apapun yang kalian sebutkan, selama dia memiliki garis potong atau garis apa namanya ya, garis yang sama, itu udah pasti bidang itu berpotongan. Oke ya, bisa dipahami ya untuk soal nomor 1 seperti itu ya pembahasannya ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Kemudian kita masuk ke dalam soal si kubus lagi dengan penentuan jarak ya. Jadi misalkan kita gambarkan kita anggap aja di sudutnya ABCD EFGH. Oke ya, misalkan pertanyaan yang pertama. Dia nanya jarak antara B ke H. Coba dipikirkan, B ke H ini merupakan apa? Merupakan diagonal ruang ya, diagonal ruang. Jadi B ke H itu merupakan diagonal ruang. Diagonal ruang kubus. Di mana panjang diagonal ruang kubus itu adalah rusuk akar atau A akar 3. Jadi kalau tadi rusuknya 6 cm, berarti kita bisa bilang jarak antara B ke H itu adalah 6 akar 3 cm. Ya. Kita lanjut yang B-nya. Jarak antara C ke bidang nih ya. Ini ke bidang BDG. Jadi kita gambarkan si C, titik C ini BDG. Oke ya. Jadi BDG itu akan diwakili oleh satu garis, yaitu garis tengah yang mengarah ke arah tengah-tengah ini. Terus kemudian ke situ ya.
Jadi jaraknya itu nanti dari sini ke sini. Nah itu ya. Kita bisa menganggap bahwa titik bawah ini adalah titik O, kita anggap. Sehingga kita akan mengeluarkan segitiganya, yang merupakan segitiga siku-siku. Oke ya, kita bisa anggap ini segitiga siku-siku. Terus kemudian ini titik sudutnya adalah G, O, C. Sedangkan jarak yang mau dicari itu yang ini. C aksen. OC itu sama dengan setengah kali diagonal sisi. Berarti merupakan setengah dikali 6 akar 2. Sedangkan GC itu merupakan sisinya atau rusuknya 6. Sedangkan jarak antara O ke G itu diagonal, jarak antara titik pusat atas, titik sudut atas dengan pusat bawah. Itu langsung aja rumusnya setengah A akar 6 ya. Atau kita bisa gantikan A-nya dengan rusuknya ya. 6. Jadi pengerjaan soal ini kita bisa pakai luasan. Luasan sama dengan luasan. Yang pertama kita anggap alasnya adalah ini. Sisi bawahnya ini alas ya. Jadi pertama 3 akar 2. Kita kali dengan tingginya 6/2. Sama dengan luasan yang kedua kita anggap alasnya ini. Sisi miring ini sebagai alas. Itu 3 akar 6. Yang kita kali dengan tingginya. Ini tingginya yang kita mau cari. C dikali C aksen per 2. Ini bisa coret. 3-nya coret. Berarti C aksen sama dengan, kita bagikan aja akar 6 ini ke bawah ya. Berarti 6 akar 2 dibagi dengan akar 6. Coret dalam akar. Kita kali sekawan. Berarti sama dengan 6/3. Berarti 2 akar 3 ya. Itu yang keduanya, yang B-nya. Kemudian kita yang ke C-nya. Jarak antara A ke BH. Oke, coba kita gambarkan lagi. Sebentar ya. Oke, kita lanjut penggambaran kubusnya. Agak-agak miring sedikit, nggak apa-apa lah ya. Oke, jarak antara A ke BH. Jadi misalkan ini B ke H, kemudian jaraknya dari sini ke B ke H ya. Jadi segitiganya kita bisa keluarkan. Ini. Oke. Udah kelihatan segitiganya ya. Jadi kita keluarkan juga sama seperti tadi juga ya. Jadi titik sudutnya adalah titik A. Ini H. Ini titik B. Jaraknya dari sini ke sini. A ke B itu rusuknya 6 cm. A ke H diagonal sisi 6 akar 2. H ke B diagonal ruang
6 akar 3. Ini siku-siku, jadi kita bisa pakai luasan lagi ya. Jadi luas kita anggap sama dengan luas. Di mana yang pertama adalah AB, alasnya 6. Tingginya kita anggap AH 6 akar 2/2 ya. Ini merupakan luas segitiga ya. Kemudian sama dengan, kita ambil sisi yang satu lagi, alasnya HB 6 akar 3. Tingginya yang kita mau cari AA aksen per 2. Oke, jadi ini bisa kita sederhanakan. 6-nya juga bisa coret. Berarti AA aksen sama dengan 6 akar 2/akar 3. Tinggal kali sekawan. Sama dengan 6/3 akar 6. Atau sama dengan 2 akar 6 cm ya. Kemudian jarak antara A ke CE hampir sama, tinggal nanti dicari lagi ya. Jadi tinggal C ke E itu bisa kita anggap garis yang ini. Jadi kita bisa bentuk garis segitiganya adalah segitiga ACE. Jaraknya dari A ke garis EC. Nanti boleh dicoba ya. Kemudian sudut antara AH dengan FB. Sudut antara AH dengan FB. Jadi kalau kita amati, AH itu merupakan sisi yang samping tadi ya. Ini. Sisi samping ini. Yang diagonal sisinya. Sedangkan FB itu adalah sisi tegak. Garis tegak ini. Jadi kondisinya kalau kita ingin menentukan sudut, kita harus buat kedua garis ini garis yang bersilangan ya, memiliki satu titik tangkap atau satu titik pertemuan. Jadi kita bisa bilang nanti si BF-nya ini kita pindahin ke sana menuju si AE, sehingga nanti garis BF ini akan diwakili oleh garis AE. Ini ya. Kalau kita keluarkan segitiganya, kita udah dapatkan segitiga yang A, E, H. Sudutnya ini ya. Karena tadi garis BF ini digantikan oleh garis AE. Jadi ini bisa dibilang pengganti garis BF nih. Sedangkan garis ini tadi bukan apa itu ya? Bukan F tapi H tadi nih. Sedangkan AH itu merupakan garis mula-mulanya ya. Jadi ini langsung aja, karena di sini AE itu adalah sisi, sedangkan EH juga sisi. Jadi sudut yang ini bisa kita pastikan dia merupakan sudut segitiga sama kaki. Ya sudutnya 45 derajat aja langsung ya. Gak usah lama-lama nyarinya. Karena ini 90 derajat sama kaki, 6 dengan 6. Ini juga 45 sebelah sini. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi kita nggak usah cari lama-lama. Terus kemudian kita cari yang tadi yang E ya. Sudut antara ACH dengan bidang BEG. Kita gambarkan lagi. Sudut antara ACH
ACH dengan bidang BEG. Sorry, tadi ini bukan sudut ya, jarak tadi ya. Oh ya, jarak. Jadi sebenarnya ini tinggal kita buka bidangnya. Ini agak sebenarnya kok dilihat agak repot sih emang ya. Jadi kita akan tarik bidang diagonal, nanti kita buka. Jadi akan terbuka nanti bidang diagonal, yaitu bidang B. Sorry, ini sini B. Ini D, H, G. Jadi nanti bidang si ACH akan diwakili oleh garis H ke titik tengahnya ya. Titik tengah ini. Kita anggap aja titik O lah yang bawah. Sedangkan bidang BGE akan diwakili oleh garis B ke titik tengah atas. Ini titik O tadi. Ini titik P aja kita anggap, titik tengah atas. P. Jadi kita cari perpotongannya, sehingga jaraknya itu kita bisa dapatkan yang ini ya. Jadi segitiga yang kita bisa keluarkan adalah segitiga H P O. HPO, jaraknya dari sini ke sini ya. HP itu setengah diagonal sisi 3 akar 2. PO itu setara dengan rusuk 6. H ke O ini sama dengan setengah A akar 6. Atau kita bisa bilang langsung aja 3 akar 6. Oke, kita bisa pakai luasan lagi ya. Luas sama dengan luas. Kita anggap alasnya ini 3 akar 2. Tingginya 6 per 2. Kondisi yang kedua, alasnya H ke O itu 3 akar 6. Tingginya yang kita mau cari, yang ini jarak tracing ke sini ya. P aksen per 2. Ini bisa coret. Ini 3-nya coret. Jadi P aksen sama dengan 6 akar 2 dibagi akar 6. Ini coret. Dapat 3. Sama-sama kali akar 3. Jadi jawabannya nanti 2 akar 3 ya. Sentimeter. Oke ya, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini kita udah masuk statistik. Sebenarnya ini soalnya hanya perbandingan ya. Nanti pakai perbandingan aja. Tinggi rata-rata suatu kelompok terdiri siswa putra dan siswi putri adalah 160 cm. Jadi kita bisa bilang X barnya itu adalah 160 cm. Tinggi rata-rata siswa putra, kita anggap aja X1 bar aja, itu 170 cm. Baru X2 bar itu sama dengan 160 cm. Ditanya, maka perbandingan siswa putra dan putri adalah, dia nanya N1 per N2 itu berapa. Jadi X bar sama dengan X1 kali N1 tambah X2 kali N2, X bar 2 kali N2 per N1 tambah N2. Kita bisa menggunakan nilai X barnya 160, X bar 1 170
dikali N1 nya tadi kita mau cari 155 dikali N2 per N1 tambah N2. Ini langsung aja kita kali silang ya. Jadi ini kali ke sana. Jadi kita bisa buat 160 N1 tambah 160 N2 sama dengan 170 N1 ditambah 155 N2. Kita pindahkan N2 nya ke sebelah kiri. Jadi 160 N2 dikurang 155 N2 sama dengan 170 N1 dikurang 160 N1. Ini jadi 5 N2 sama dengan 10 N1. Ini hati-hati ya dalam di pembagian di sini ya. Kan yang ditanya tadi N1 per N2 ya. Jadi ini kan N1-nya di sini nih. N2 yang ini kita turunkan ke sana. Jadi antara si 10 dan N2 ini rocker nih. Ya. Jadi N2-nya akan membagi N1 ini menjadi 5 per 10. Ini N2 tadi ya. Jadi kita bisa dapatkan jawabannya N1 per N2 sama dengan 5 per 10 atau jawabannya 1 per 2 ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Coba nanti dalam memahami soal, mana tahu kalian paham bisa mengerjakan sendiri, sebaiknya kerja dulu ya. Kerja dulu, kemudian setelah dapat hasilnya baru cek jawabannya ya. Jadi upayakan dalam pengerjaan soal yang Bapak kasih ini terlebih dahulu dikerjakan. Baru koreksi jawabannya nanti nyocokkan dengan jawaban yang Bapak buat. Kalau kalian ada pemahaman lah tentang materi itu. Kalau nggak ada pemahaman, ya amati dulu videonya ya. Kemudian diulangi pengerjaannya. Oke ya, itu metode pembelajaran yang tepat ya, seperti itu ya. Misalkan sekumpulan bilangan memiliki rata-rata 5. Jadi kita bilang X barnya sama dengan 5. Jangkauannya R-nya itu 2. Kemudian setiap data itu dikali 2. Jadi X. Kemudian ini X aksen ya. Datanya ditambah 3. Jadi yang perlu dipahami adalah setiap perubahan terhadap bilangan, perkalian dan penjumlahan, ingat rata-rata juga akan mengalami kondisi yang sama. Jadi kita bisa bilang X bar aksennya itu sama dengan 2X bar mula-mula tambah 3. Dia akan terjadi bersamaan dengan perubahan data. Sedangkan untuk jangkauan itu hanya berpengaruh terhadap perkalian dan pembagian aja ya. Perkalian dan pembagian. Jadi jangkauan aksen itu sama dengan 2 kali jangkauan yang lama aja. Jadi dari kondisi ini kita bisa buat persamaannya. X bar aksennya sama dengan 2 kali X bar yang lama 5 tambah 3. Berarti 10 tambah 3 kan 13. Jadi X barnya akan menjadi 13. Sedangkan jangkauannya akan menjadi 2 kali jangkauan yang lama aja. Menjadi 4. Ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Tinggal modifikasi soal di situ nanti bisa dikerjakan lah. Kita lanjut, kita masuk statistik udah. Oke ya, jadi kalau ada sekumpulan data seperti ini data tunggal ya. Walaupun nggak disuruh mengurutkan, dalam pengerjaannya sebaiknya kalian melakukan pengurutan. Karena apa? Untuk mencari nilai median, nilai kuartil, nilai yang berhubungan dengan itulah, persentil, desil, itu datanya wajib diurutkan ya, wajib diurutkan. Jadi pertama-tama kita urutkan dulu terlebih dahulu ya. Dari yang terkecil ke terbesar. 2, kemudian 4, kemudian 6,
kemudian 7, 7-nya ada 3, kemudian 8, 8-nya ada 3, kemudian 9, 9-nya juga ada 3, kemudian terakhir 10. Kemudian cek data ya, jumlahnya ya. Jumlah data ada 14 ya, berarti nanti N-nya ada 14. Oke, kalau tanya jangkauan aja, berarti range itu X max dikurang X min. Berarti data terbesarnya 10, terkecilnya 2. Berarti jangkauannya 8. Kemudian rataannya, X barnya tinggal dijumlahkan aja. Sigma XI per N. Jumlahkan aja ya. 2 tambah 4, 6. 6 tambah 10, 16, 23, 30, 37, 45, 53, 61, 70, 79, 88, 98 ya. 98 dibagi 14. Jadi jumlahnya itu hasil rata-ratanya dapat 7 ya. Pas 7 ya. Kemudian nilai kuartil. Sebenarnya ada rumusnya ini kan. Untuk data genap, letak kuartil itu sama dengan K ke I-nya itu sama dengan I kali N tambah 2/4. Tapi kalau misalkan kalian tidak mau menggunakan ini, sistemnya seperti yang Bapak bilang kemarin, sistemnya tutup dari ujung ya. Jadi untuk mendapatkan kuartilnya, kuartil 2-nya, tengahnya dulu ya. Ini tutup. Tutup dengan yang belakang, depan sama belakang. 2 dan 10 tutup. Tutup lagi 2 dan 4 dan 9. Tutup lagi 4 dengan 9. Tutup lagi 6 dengan 9, 7 dengan 8, 7 dengan 8, 7 dengan 8. Jadi mediannya di sini nih. Q2-nya pas tengah-tengah ya. Jadi Q2-nya sama dengan data yang ke-7 tambah data 7 tambah 8 per 2. Berarti 7,5. Itu kuartil kedua. Kuartil pertamanya kita gerak dari yang setelah kita tutup tadi. Gerak dari sini. Jadi ini kita tutup. Tutup. Kemudian tutup ini. Tutup yang berikutnya ini. Inilah letak kuartil yang pertama nanti. Jadi Q1-nya 6. Terus ini juga sama. Tutup. Depan. Setelahnya. Kemudian. Sebentar, ini ada yang... Oh sorry. Ada yang nggak tutup banyak tadi. Kita buat di bawahnya aja lah ya. Ini kita hilangkan sama ini, tutup. Tutup langkah yang kedua. Ketiga. Dapatlah ini Q3-nya di sini. Jadi kita bisa bilang Q3-nya sama dengan 9 ya. Atau kita bisa menggunakan rumus letak kuartil untuk data genap adalah rumus yang ini. Jadi contohnya K1-nya itu I-nya 1, N-nya 14, tambah 2, tambah 2/4. Ini 16/4. Berarti kan 4. Jadi kuartil pertama itu terletak pada data yang keempat. Kita bisa bilang Q1 sama dengan data yang keempat, data yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Berarti Q1 sama dengan 6. Jadi ya sama aja ya. Jadi untuk data yang tunggal dan kecil, Bapak anjurkan kalian menggunakan teknik yang tadi aja. Itu teknik yang cukup mudah dan cukup efektif lah untuk mengerjakan soal ya. Oke, kemudian kita lanjut ke D-nya. Setelah dapat kuartilnya, kita masuk ke jangkauan kuartil. Jadi jangkauan kuartil itu sama dengan Q3 kurang Q1 sama dengan 9 dikurang 6 sama dengan 3 ya jangkauan kuartilnya. Oke.
Kita cari ragamnya. Ragam itu sama dengan varians. Itu sigma mutlak xi dikurang x bar per n. Oke ya. Ini sebenarnya pengerjaannya masing-masing satu-satu ya. Tapi kalau misalkan di sini jumlah datanya, jumlah bilangannya ada beberapa, bagus kita kelompokkan pakai rumus yang ada FI-nya. FI. Maksudnya gimana? Angka 7 ini kan ada 3. Kita gabungkan jadi satu kelompok. Angka 8 juga ada 3. Satu kelompok. Angka 9 juga ada 3. Satu kelompok. Angka 4 jadi ada 2. Satu kelompok. Jadi pengerjaannya adalah angka 2 tadi pertama kita mulai dari depan ya, 2. Ada satu angka 2. Xi-nya 2 kurang 7 mutlak. Tambah 4-nya ada 2, berarti 2 kali 4 kurang 7 mutlak. Tambah baru 6-nya ada 1. 1 dikali 6 kurang 7. Tambah. Ini kita buat di bawahnya aja ya. Tapi sebenarnya ini kan karena nggak muat lagi, maka kita buat di bawah ya. 3, angka 7 ada 3. 7 kurang 7. Tambah. Angka 8 ada 3. 8 kurang 7. Tambah. Angka 9 ada 3 juga. 9 kurang 7. Tambah 1 kali 10. Berarti 10 kurang 7. Kita perkan. N-nya ada 14. Oke ya, jadi 2 kurang 7 min 5. Mutlak kan berarti 5. Tambah 2 kali 3. Tambah 1. Tambah 0. Tambah 3. Tambah 3 kali 2. Tambah 3. Bagi 14. 5 tambah 6, 11. 12. 12, 15. 21, 24. 24 per 14. Nanti hasilnya sama dengan, sama bagi 2. 12 per 7 ya. Itu untuk variansnya. Nanti kalau untuk simpangan bakunya, itu masukin rumus saja. Akar sigma Fi Xi dikurang X bar kuadrat per N-nya. Oke ya, nanti ini bisa dikerjain sendiri ya. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, ini untuk distribusi kelompok. Jadi kalau dikasih tahu histogram, seperti gambarnya namanya histogram ya. Jadi ini udah 29,5 ini merupakan batas bawahnya udah ya. Batas bawah kelas yang pertama. 34 ini batas bawah kelas yang kedua atau batas atas kelas pertama. Dia berimpit nih. Oke ya, jadi bisa dipahami itu ya. Oke, jadi untuk menentukan mediannya, median itu kan rumusnya L ditambah setengah kali N dikurang frekuensi kumulatif kurang dari per Fi-nya kali panjang kelasnya C-nya ya. Jadi pertama-tama apa yang kita perlu tentukan? Letak mediannya dulu. Dari yang ini kita tentukan ya. Jadi letak median itu kita tentukan dari ininya, setengah kali N. Jadi ini sama dengan, kita cari dulu N-nya. N sama dengan 4 tambah 5 tambah 7. 10 tambah 8 tambah 6. Sama dengan 9, 16, 26, 40 ya. Jadi jumlah data 40. Jadi setengah dikali 40 itu adalah data yang ke-20. Kita boleh cari data yang ke-20. Data 1 sampai 4 di sini. 5 sampai 9 di sini. 10 sampai 16 di sini. 17 sampai 26 di sini.
27 sampai 34 di sini, 35 sampai 40 di sini ya. Jadi kelas mediannya kita bisa bilang di sini. Ini kelas mediannya. L-nya mana? Ini. Kita nggak usah kurang 0,5 lagi ya. Karena itu sudah merupakan batas bawahnya. Tambah setengah kali N tadi kan 20. Dikurang. Sigma FK ini merupakan frekuensi kumulatif total sebelum kelas kuartil ya. Yang 5 tambahkan dengan 4 tambah 5 tambah 7. Jadi 9 tambah 7 16 per F ini merupakan frekuensi kelas median 10 berarti. Panjang kelasnya adalah, ini selisihkan aja. Ini nilai C-nya itu. Kalau diselisihkan itu kan 5. Jadi panjang kelasnya adalah 5. Oke, bisa kita sederhanakan. Dapat 2. 20 kurang 16 4. 4 bagi 2 2. Berarti 44,5 tambah 2 itu sama dengan 46,5 ya. Untuk letak kuartilnya juga sama. Jadi kita tentukan dulu letak kuartilnya ya. Jadi Q1 sama dengan L 1 ditambah 1/4 dikali N. Langsung aja 1/4 kita buat. Per FI dikali panjang kelasnya. Kita letakkan, kita kembali lagi menentukan letak ini. Itu berarti 1/4 dikali 40 itu 10 kan. Kita tentukan data yang ke-10 di mana. Kebetulan data yang ke-10 itu ada di sini. Ini kan 10 ya. Berarti ini letak kuartil pertama. Jadi batas bawahnya yang ini. 39,5 ditambah 1/4 dikali N-nya itu ada, N-nya tadi ada 40 tadi kan. Dikurang ini frekuensi kumulatif itu frekuensi total ya. Kumulatif itu total sebelum kelas kuartil. Karena kelas kuartil ada di sini di kelas yang ketiga, berarti totalnya adalah frekuensi sebelum itu adalah 4 tambah 5. Jadi 9. Dibagi frekuensi kuartilnya 7. Kali panjang kelasnya 10. Berarti 39,5 ditambah 10 kurang 91 1/7 kali 10. Jadi 39,5 ditambah 1,42 ya, sekitar 42 kayaknya. 3/7. 42, 14 ya, 4 sekitar 42 lah. Berarti sama dengan 40,92. Itu untuk letak kuartilnya. Jadi kuartil ketiga juga bakalan sama metode dengan kuartil pertama. Jadi coba dikerjain nanti ya. Sedangkan untuk modusnya, ingat kelas modus itu adalah kelas yang frekuensinya paling besar. Jadi kita lihat ini 10 ya. Jadi bisa dibilang ini kelas modus. Modus itu kan rumusnya L ditambah D1 tambah D2 kali C. L-nya berapa? Sama. Batas bawah kelas modus 44,5 ya. Tambah D1 selisih dengan kelas sebelumnya. 10 kurang 7 berarti kan 3. 3 tambah D2 itu frekuensi kelas modus dengan setelahnya. 10 kurang ini ya. Ini D2 nya nih. 2 berarti ini D1 dia kan. D1 nya 3. Berarti D2 nya 2. Panjang kelasnya 10. Berarti 44,5 ditambah, ini coret dapat 2 tambah 6. Berarti modusnya 50,5
5 ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Untuk misalkan dalam gambar histogram, jadi hati-hati dalam penentuan batas bawah sama batas atas. Batas bawahnya nggak perlu dikurang 0,5 lagi ya. Kita lanjut. Oke, jadi kalau apabila ada soal seperti ini simple aja sebenarnya, simple aja nih. Cari rataannya. X1, X2, ini kan X1-nya. Ini X2-nya. Ini X3-nya. Tambah X3 dibagi 3. Jadi X barnya kan tadi nih 6. X1-nya A tambah 4. X2-nya B tambah 2. X3-nya C kurang 12 per 3. Kali silang 18 sama dengan A tambah B tambah C. 4 tambah 2 6, 6 kurang 12 kurang 6. Pindahin 6 nya ke sebelah kiri. Jadi ini jadi 18 ditambah 6 24. Itu A tambah B tambah C. Ini jadi persamaan yang pertama aja. Oke, kita tinggal cari rataan yang kondisi yang kedua. Ini X1-nya. Ya, berarti X1 tambah X2 tambah X3 juga per 3. Sama dengan A tambah 5. Sorry. B tambah 7 ditambah C kurang 2 per 2 per 3 ya. Sama dengan, sama aja kayak tadi, A tambah B tambah C tambah 10 per 3. Tadi kan A tambah B tambah C udah ada 24. Tambah 10 per 3 ya. Jadi A tambah B tambah C ini tinggal gantikan sama yang ini tadi. Substitusikan aja dengan 24 tadi kan. Jadi 24 tambah 10 per 3. Jadi 34 per 3 ya. Oke, ini langsung jawabannya seperti itu aja. Kita teruskan. Jadi ini dalam bentuk tabel ya. Jadi ini sebenarnya bersama kayak tadi juga. Jadi untuk mencari rataannya, cari nilai tengah dulu ya. Nilai tengah ini adalah penjumlahan dari interval tadi nih. Kita ambil contohnya 20 tambah 24 bagi 2. Nanti ini kan 22 nih. Nilai tengahnya ya. Dan seterusnya begitulah. Ini juga nanti 27. Ini 32. Ini 37. Ini 42. Jadi untuk mencari si X barnya, rumusnya kan sigma Fi kali Xi. Oke, kita buat di bawah aja. Kita harus cari masing-masing dulu nanti nih. Kita cari aja dulu Fi kali Xi nya. Ini 3 kali 22 66. 5 kali 27 135. 32 kali 8 256. 37 kali 3 111. 42. Ini tinggal nanti dijumlahkan kan. Jadi untuk mendapatkan X barnya, ya rumusnya kan sigma Fi Xi per sigma Fi. Jadi nanti jumlahkan ini kan, sigma Fi Xi nya berapa, hasilnya tinggal bagikan dengan ini sigma Fi nya. Ini jumlahnya tadi 7. Oh, ini kita naikkan aja angkanya. Sorry 8. Oke, pas 20 rupanya. Jadi frekuensinya 20, tinggal nanti berapa jumlah yang ini tinggal dibagi 20 ya. Itu untuk X barnya. Kalau untuk mediannya sama seperti tadi juga. Jadi mediannya itu sama dengan L ditambah setengah dikali N dikurang sigma FK dibagi Fi dikali panjang kelasnya C ya. Jadi ini tinggal kita jumlahkan kan 20 nih. Setengah kali 20 kan 10. Cari data yang ke 10 di mana?
Ini data yang pertama sampai ketiga di sini. Data yang keempat sampai yang ke-8 di sini. Data yang ke-9 sampai 15 di sini ya. Data yang ke-16 sampai 19 di sini. Data yang ke-20 ada di sini. Itu bisa dipahami ya cara mencarinya ya. Tinggal tambah-tambahkan aja nih. 3 tambah 5 dapat 8. Yang ini kan. Nanti ini tambah ini. Oh sorry, kumulatifnya tambah 8 dapat 15. Begitu ya seterusnya ya. Jadi kelas mediannya kita dapatkan di sini. Data yang ke-10. Jangan lupa kita harus kurang 0,5 nih. Jadi 29,5 tambah. Ini tadi 20 kurang. Frekuensi kumulatifnya 8 per. Ini sorry, setengah kali 20 tuh maksudnya ya. Per FI-nya 8. Kali panjang kelasnya. Ini tinggal kurangkan aja. Si 20 kurang 24. 24 kurang 20. Nanti kan hasilnya 4 nih. Tambah 1 ya. Jadi bisa kita bilang panjang kelasnya itu 5. Atau selisihkan aja ini 2. Yang 29 dengan 24 ini selisihkan. Pasti dapat nanti 5. Jadi panjang kelasnya 5 ya. Jadi 29,5 tambah 2 per 8 kali 5. Coret-coret dapat 4. 5 bagi 4 1,25. Tambah 1,25. Jadi sama dengan 30,75 ya. Oke ya, mungkin sampai segitulah ya. Untuk mencari Q1, Q2, Q1 dan Q3-nya bersama kayak mencari median. Itu harusnya dapat kalian pahami. Kalau untuk cari modusnya juga rumus yang sama dengan soal yang sebelumnya ya. Oke ya, jadi ini merupakan kisi-kisi. Semoga kalian dapat memahaminya. Kurang lebih nanti soal ujian kalian untuk semester kurang lebih seperti ini. Jadi semangatlah belajar ya. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Dan apabila tidak paham bolehlah kalian tanyakan ya. Langsung chat Bapak aja ya. Oke ya. Thank you ya buat perhatiannya ya.